هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، نراكم تانية في هذا الموقع التي يهتم بشؤون تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. لك الحمد ربي كما علمتنا أن نحمد صلاة وسلاما على نبينا الأمجد وعلى آل وصحب سلكوا طريقه الممهد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم المعاد. إخوة الحضور الكرام، دعوني في هذه اللحظة أن أنتهز هذه الفرصة لأتحدث معكم لنتناقش ونتبادل الآراء ونعالج الفقرة عن كيف يقول العرب في تحياتهم الصباح والمساء، وكيف تكون عبارات الصباح والمساء، وكيف رسائل الصباح والمساء. هذا المحور الذي يكون في ضمن البحث هذا اليوم السعيد وفي هذا الموقع المبارك إن شاء الله. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara orang Arab itu mengucapkan selamat pagi, selamat sore, dan lain sebagainya. Ya, apakah ucapan selamat pagi itu hanya sebatas sabahul khair wa sabahan nur, أفلا يكون حديث المساء يقول في الصباح يعني صباح الخير والمساء يقول مساء الخير ومساء النور، فبس يعني يقتصر على كده؟ طبعا لا. Begitu juga apakah orang Arab itu dalam budayanya ketika mengucapkan terima kasih hanya sebatas kata-kata syukran atau jazakallahu khairan, atau mengucapkan selamat hanya sebatas alman naja atau mabruk, alfa mabruk, apa itu dan lain sebagainya? Tentu banyak ya. Tapi kali ini kita akan mendiskusikan satu hal, yaitu bagaimana orang Arab mereka dalam budayanya mengucapkan selamat pagi dan selamat sore. Nah, da'uni an akhudukum ila hadhihi asy-syashah al-jahizah. في البداية يعني مقدمة لهذا العرض، sebagai mukaddimah ya, tentu selamat waktu pagi itu disertai dengan harapan yang baru, cita-cita yang baru, dan tentu semangat yang baru. Maka kita harus awali pagi itu dengan ucapan yang penuh dengan semangat, penuh dengan kebahagiaan, dan penuh dengan kesejahteraan dan lain sebagainya. Tentu pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa saja variasi ucapan selamat pagi dan selamat sore menurut budaya orang Arab ya. وقبل أن نتحدث أكثر عن هذه المحور فدعوني أن نناقش معكم في خصائص العبارات ورسائل الصباح والمساء عند العرب. Tentu dalam ucapan selamat pagi dan selamat sore tersebut memiliki beberapa karakteristik ya. Apa saja karakteristiknya itu kita akan bahas secara rinci satu persatu. Awalan, yakni ma yakhussu syai' fi sabah duna ghairi. Biasanya orang Arab itu mengucapkan selamat pagi menggunakan sesuatu yang identik adanya pada waktu pagi atau spesialnya di waktu pagi. Contohnya biasanya mereka pakai kata-kata al-wal atau mawal, sabahul ful, yasmin, melati, atau asyams karena kemunculannya sangat diharapkan ya, membawa energi baru, bisa dipakai sabahul syams. Ya, maka bisa kita pakai orang Arab menggunakan sabahul wad atau sabahul ful, sabahul yasmin wa sabahul syams. Adapun konsep pemakaiannya bisa menggunakan bentuk tunggal. Artinya bentuk tunggal itu menyebutkan satu kata setelah sabah, ya, seperti yang warna coklat, atau bisa menggunakan digabungkan dengan dua kata setelah kata sabah. Contohnya sabahul ful wal yasmin, sabahul khair wal ward wal yasmin, artinya lebih dari satu dan dua. Atau bisa kita menggunakan juga dhamir mutasil yang kembali. Misalnya sabahul khair wa yasminu, atau sabahul ful wa yasmin, atau sabahul khair wa sururuhu, dan lain sebagainya. Atau konsep yang ketiga adalah kata-kata sabah menurut budaya Arab bisa digabungkan dengan dhamir mutasil setelahnya. Contohnya sabahukum wal, sabahuka ful, sabahuka yasmin, atau sabahuka syams ya. Tergantung misalnya yang kita beri ucapan selamat itu satu orang bisa pakai sabahuka, atau orang banyak bisa sabahukum tayyib wa asallahu sabahukum bikulli khair insyaallah. Nah, contohnya seperti itu. Konsep yang keempat, misalnya setelah kata-kata ucapan selamat pagi itu kita kasih tambahkan kepada siapa ucapan selamat pagi itu kita berikan ya. Itu konsep yang keempat. Ya, misalnya sabahul wad habibati, sabahul khair Muhammad, sabahul ful Ibrahim, sabahul ful Ismail, dan lain sebagainya ya. Atau bisa menggunakan kata sifat yang melekat pada diri seseorang itu. Nah, maka orang Arab itu biasanya budayanya suka mujamalah, maka kita pilihkan kosakata-kosakata yang lebih indah dan menarik. Contohnya sabahul ful ya asal ya ahla minal asal. Selamat pagi baginya
yang lebih manis daripada madu. Nah, sabahul ful wal yasmin ya ahla bani adamin. Selamat pagi wahai anak Adam yang paling manis. Lah itu. Sabahul ful wal atur ya ahla min baqatiz zuhur. Selamat pagi baginya yang wanginya melebihi penjual bunga. Nah, itu. Sabahul ful lil qul sabahul ward wal mahabba likullil ahibba. Selamat pagi dan cinta kepada seluruh para kekasih. Nah, itu. Intinya dari berbagai macam bentuk sobah ini memiliki satu makna yang sama, yaitu ucapan selamat pagi. Ya, nanti saya tidak perlu mengartikan, nanti bisa sampean artikan sendiri-sendiri karena artinya itu mencakup satu hal yang pokok, memiliki satu kesamaan, yaitu selamat pagi. Ya, sabahul ful wal anbal alalladhi an qalbi ma yataghayyar. Sabahul ful yasmin ya ahla hadiyatin min rabbil alamin. Sabahul ful wal ikhlas ya ahlan ilaika ya ahlan nas. Itu karakteristik yang pertama. Ada yang karakteristik yang kedua, yaitu adalah mayahussul khairat wal hasanat wal afrah. Jadi sesuatu yang identik dengan yang baik-baik, yang bagus-bagus, atau yang senang-senang, yang bahagia, bisa kita gunakan dan kita sandingkan dengan kata-kata sobah. Ya, contohnya al-khair, as-sa'adah, al-khub, al-ishtiyaq, as-syauq, as-surur, al-mis, wal-bahjah, dan lain sebagainya. Nanti bisa sampean baca sendiri. Ya. Bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, kita sebutkan kata-kata tersebut setelah kata-kata sobah. Contohnya sabah al-khair, sabah al-khub, sabah al-sa'adah, sabah al-amal, sabah al-inti'ash, sabah al-ibtisama, wa sabah al-ahbab. Nah, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, bisa sampean gabungkan lebih dari satu kata setelah sobah, bisa langsung menyebutkan dua kata atau diberi domirnya. Contohnya sabahul khairi wa sururuhu, atau sabahas sa'adati wal bahja, sabahat taufiqi wat taisir. Nah, untuk salam kemudahan, semoga Allah memudahkan, misalnya itu ucapan selamat pagi ya. Yang ketiga adalah konsep menyebutkan kepada siapa salam ini disampaikan, tapi bisa menggunakan ya nida atau tanpa menggunakan ya nida. Contohnya adalah sabahul wad ya habibi, atau langsung sabahul khair habibi, sabahul khair ya Muhammad, atau sabahul khair Muhammad. Nah, langsung ya. Sabahul khair ya watan, sabahul khair ya qurratal aini wal qalb. Nah, dan lain sebagainya. Bisa ya nidaknya diganti dengan ayyuha juga boleh. Ayyuhal qulubus safiyah. Atau konsep yang keempat adalah menggunakan kata-kata tersebut diberikan sifat atau naat. Ya, contohnya sabahun nasil raika, sabahun nasil halwin. Selamat pagi bagi mereka yang bahagia, senyum, dan senang dan lain sebagainya. Sabahal qulubil baydha, sabahal wujuhit thayyibah. Misalnya sampean sedang berada di antara mereka yang wajahnya berseri-seri dan lain sebagainya, yang tulus, bisa sampean gunakan sabahul khairi ayyuhal wujuhut thayyibah atau sabahal wujuhit thayyibah. Nah, yang terakhir konsepnya bisa sampean gandengkan dengan isim domirnya. Contohnya sabahukum tabashirul khair, atau sabahukum khair, atau sabahukum khairat, sabahukum ra'i, wa sabahukum yumnun wa barakah. Nah, itu. Adapun karakteristik yang ketiga adalah sesuatu yang identik dengan harapan, doa, atau yang serupa dengan doa tersebut. Adapun contoh yang harapan seperti ini ya. Sabahuka isyrakah wa amal wa sa'adatun yantatahi. Pagimu bahagia dan penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang tanpa putus. Nah, atau sabahukum jamil yahmilu ma'ahu kullu khair. Pagimu nan indah yang membawa segala kebaikan. Nah, atau sabahun yataqabbalallahu fihi amalak. Selamat pagi, semoga Allah menerima semua amalmu, wa yasrah sadrak, dan melapangkan hatimu, wa yazilu hammak, dan menghilangkan rasa gundah dalam dirimu. Nah, atau sabahun mamlu bil amal wa sa'adah. Selamat pagi yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Nah, ini langsung ya, bisa sampean baca sendiri nanti. Sabahat tafaul atau dengan kalimat yang lebih panjang juga boleh. Ya, itu artinya mayahusul umniyah, yang sesuatu yang identik dengan harapan, atau yang identik dengan doa. Ya, jadi contohnya asallahu sabahakum sabahakallahu bil khair, sabahakumullahu bikulli khair, Allahu yusbihu sabahakum bil khair. Sabahuk Rabbuna yus'id sabahakum bil khair, tabbayyiballahu sabahakum wa yassir umurakum. Sabahakumullahu bima yasurukum wa qaffa ankum ma yadurukum. Nah,
Menurut saya, pengamatan saya dalam budaya Arab itu lebih dominan menggunakan ucapan selamat pagi yang identik dengan sesuatu yang baik-baik, ya. Yang lebih dominan diucapkan loh ya, bukan yang lebih dominan tertulis. Nah, kalau kata-kata gombal itu banyak di Google itu yang menggunakan full word dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ucapan itu biasanya yang ya khusul khair, karakteristik kedua tadi, dan ya khusud doa, jadi doa. Ya, makanya saya kalau biasanya awal pertemuan kelas kuliah, misalnya saya tanya abna'i wa banati at-talibat, abna'i at-tullab wa banati at-talibat, sabahul khair, sabahun nur. Sabahakumullah bi kulli khair wa asallahu sabahakum bi kulli khair insyaallah. Au naharukum tayyib wa asallahu naharakum bi kulli khair insyaallah. Tayyaballahu naharakum insyaallah. Lah dan lain sebagainya. Atau atallahu sabahakum bi dzikrir rahman. Nah, biasanya budaya Arabnya seperti itu ya. Konsep doa yang kedua adalah tanpa menyebutkan lafzul jalalah, tanpa menyebutkan nama Allahnya. Contohnya, sabahuka ya ghali asaka bi khair afiyah. Selamat pagi duhai kekasih, semoga engkau sehat dan afiat. Nah, itu kan kita berharap semoga itu kan kita berharap pada Allah, tapi tanpa menyebutkan kata Allah kita sudah bisa dimaklumi ya. Sabahuka maktub bima'iz za'faran. Rabbi rajautu sabahan, sabahukum rahmah wa maghfirah wa nuran min rabbil ghafur. Pagimu penuh dengan rahmat, ampunan, dan cahaya dari Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, itu maksudnya kan mendoakan, tapi tidak ada kata-kata Allah. Mungkin bisa saya katakan wa masyabahu yang hampir serupa dengan doa. Nah, itu karakteristik yang ketiga ya. Karakteristik yang keempat adalah mengekspresikan sebuah perasaan atau sebuah keadaan. Nah, misalnya waktu itu sampean sedang senang, galau, bahagia, sedih, marah dan lain sebagainya bisa diungkapkan melalui kata-kata sobah tersebut ya. Sabahul khair ya kullal khair. Nah, perasaannya sedang senang ya. Sabahul istiyaqil asyikin, sedang rindu. Sabahukan yakhtalif nur. Taftah waldahu tubashiruna tuyuruhu. Sabahul khair liqalbi wa man fihi. Nah, sedang rindu pada orang yang ada di hati. Selamat pagi kepada hatiku dan siapa yang ada di dalamnya. Nah, sabahukum basmah tudhi'u wujuhukum bikulli khair dan lain sebagainya. Atau sedang galau, sabahul khair lilladzina yaftakhuna nawafidahum lisyams. Selamat pagi kepada mereka yang membuka jendelanya untuk matahari ketika matahari terbit ya. Wa qulubuhum lil ghair. Tapi hatinya belum terbuka untuk saya, namun buat orang lain. Nah, itu kan sudah mengucapkan galau ya. Itu identik dengan perasaan ya. Sedangkan tentang keadaan, misalnya pada waktu pagi itu kita sedang menyeruput kopi, minum kopi atau makan apa dan lain sebagainya. Ini contohnya saja. Bisa kita kadangkan kata-kata yang mengandung unsur kopi tadi setelah kata sobah. Contohnya, salaman ala alladziina yashrabuna al-qahwa min duni sukar wa hadithuhum sukar. Salam sejahtera kepada mereka yang minum kopi tanpa gula. Ya. Namun ucapan mereka layaknya gula, sangat manis. Sabahukum sukar wa sa'ada. Pagimu manis dan bahagia. Nah, itu maksudnya. Fi qahwati tasasil min syai'un min tafasilika sabahum tafasil jamila. Atau salaman ala mulukil qahwah. Salam sejahtera kepada para raja kopi atau ratu kopi. Sabahal qahwah. Selamat pagi kopi. Lah itu maksudnya pagi yang disertai dengan keadaan ngopi. Atau sabahul khair li asyikin al-qahwa. Sabahi qahwatun anta sukkaruha. Pagiku adalah kopi atau bagaikan kopi dan Anda bagaikan gulanya. Atau sabahi anti wa fizanu qahwati. Pagiku bagaikan kamu dan secangkir kopiku. Nah, di situ saya kasih tanda merah, yumkin nisbatul dzuruf ila ahwal mukhtalifah. Jadi ini bisa kita ganti sesuai dengan topik keadaan apa yang sedang sampean alami pada waktu itu atau pada waktu sore itu ya. Contohnya misalnya keadaan yang lain, misalnya dalam sampean sedang makan mangga atau nanas, bisa sampean gunakan sabahal mangga wal ananas, atau sedang waktu itu pagi-pagi sedang baca ayat Quran dan bawa mushaf. Sampean bisa mengucapkan sabahan mamzujun bi ayatil Quran, tahfaduka minasyaitan wa tudhi'u yaumaka bi idznir rahman. Atau sedang chatting dengan teman-teman yang ada di medsos, sampean bisa gunakan sabahul khair ya ailati elektroniyah. Ya. Atau sampean sedang duduk-duduk bersama seorang kekasih. Nah, sampean bisa mengucapkan
Sabahul khair laka fi kulli sabahin hubbun yatajaddad kulla yawm. Selamat pagi bagimu yang setiap pagi cinta selalu eh, bertambah baik atau terupgrade setiap harinya. Artinya cintaku pada suami atau istri tentunya ya. Atau bisa sabahul khair ya Masr. Misalnya sampean sedang bepergian ke Mesir terus ke Jakarta, sabahul khair ya Jakarta. Atau bisa dalam acara-acara televisi kan banyak. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Mesir, selamat pagi dan lain sebagainya. Sabahul khair ya Masr. Oke. Itu adalah 4 karakteristik yang bisa kita gunakan dalam mengucapkan selamat pagi, juga selamat sore. Ya. Kalau selamat sore mungkin yang karakteristik pertama tidak masuk ya, karena itu hanya khusus pagi. Namun yang lainnya bisa sama seperti selamat sore, tinggal diganti sobahnya menjadi masaknya. Nah, yang terakhir bonus ya. Bagaimana kita mengucapkan selamat pagi atau selamat sore bagi mereka orang yang spesial dalam hati. Ya, tentu setiap sampean punya orang yang spesial dalam hati. Oke, yang pertama bisa kita gunakan sabahul hubbi ala ahlil hubb. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesianya yang lebay, selamat pagi sayang, nah gitu. Tapi budaya Arab tidak mungkin mengatakan selamat sabahul khair ya habibi gitu ya, tidak selebay itu, perbedaan budaya. Saya kurang tahu pasti apakah terucapnya seperti itu, tapi secara tulisan tidak bisa diterjemahkan secara sabahul khair ya habibati ya azizati itu boleh, tapi kalau dalam budaya nuansa romantisme itu kurang pas ya. Maka selamat pagi sayang itu biasanya dalam bahasa Arab kan sabahul hubbi ala ahlil hubbi. Ahlil hubbi itu kan yang tersayang gitu ya. Gitu. Sabahul syauq ya ahla wa ahla man uzzuhu. Salam rindu baginya seseorang yang paling aku muliakan. Nah, sabahuka ahla ya ahla habib. Pagimu manis, wahai kasihku yang paling tercinta. Nah, sabahul mahabbah li ahlal mahabbah, li ahlil habbah. Sabahul ward li ahla qalbin bil wujud. Selamat pagi bagi hati yang paling manis di dunia. Atau sabahi anti, ya awwalu man dzakartuhu fi awal sabahi. Pagiku adalah kamu, seseorang yang pertama kali aku sebut dalam waktu pagiku. Nah, bisa seperti itu. Atau uhdi al-ward li ahli al-ward, wa sabahu syauq li ahli dzauq, wa sabahu ilahina li habibi ana. Dan salam Tuhan kita kepada kekasihku. Nah, itu. Atau sabahul yasmin min qalbin yuhibbuk. Selamat pagi dari hati yang mencintaimu. Wa ainun tahlumu bi ru'yak. Dan mata yang berharap bisa melihatmu, atau wajarahun yashfi biliqa'ika, dan rasa sakit yang sembuh jika bertemu denganmu. Nah, seperti ini ya. Tulis semuanya, jangan lupa update dan sertakan hashtagnya. Nah, itu ya. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan. Jadi intinya ucapan selamat pagi itu tidak hanya sabahul khair atau sabahun nur ya. Namun jika semuanya itu diucapkan, jawabannya tetap satu, yaitu sabahan nur. Itu umumnya, atau sampean bisa menggunakan variasi yang lain gitu. Atau Allahu yunawwir sabahak, Allahu yutayyib sabahak, dan lain sebagainya. Wasalna ila nihayat al-syasha. Ashkurukum ala husnil mutaba'ah. Tamaniyati daiman lakum bitaufiq wassadad. Wa dumtum fi khair wa afiyati. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wada'an.